Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang kemajuan ekonomi Gorontalo, sebenarnya adalah yang terpenting itu tentang satu paradigma ekonomi atau satu dasar konstruksi dari cara pandang kita tentang bagaimana memajukan ekonomi. Jadi pertanyaan besarnya adalah dari mana kita memulai dan akan kemana. Tentu saja ini kita akan bicara tentang supply and demand ya. Jadi kalau kita melihat bahwa posisi geografi Indonesia atau khususnya Gorontalo ya, ini tentu saja kita akan mengatakan bahwa sumber daya alam Gorontalo besar, potensi. Lagi-lagi ini sebenarnya adalah masih kategori potensi ya. Karena sesuatu yang belum terkelola itu masuk kategori potensi. Jadi banyak sekali potensi di Gorontalo seperti sektor kelautan, kemudian pertambangan, pertanian dan lainnya. Lagi-lagi itu kan basisnya sumber daya alam gitu. Bukan pada industri ya. Nah, inilah yang terpenting sebenarnya. Provinsi Gorontalo ini selama ini hanya mengandalkan atau membahas sumber daya alam. Jadi tolak ukurnya sumber daya alam. Nah, sebenarnya ini kalau mau dipikir salah juga. Karena apa? Sumber daya alam itu akan habis. Dia sesuatu yang terbatas bahan materialnya ya, punya rentan waktu yang suatu saat akan habis gitu. Contoh seperti perikanan, jika dieksploitasi berlebihan, dia tentu saja akan habis gitu. Dan juga mulai terbukti salah satunya adalah tentang ikan tuna di di Laut Teluk Tomini Gorontalo itu, di area Gorontalo itu semakin sedikit. Karena memang sudah puluhan tahun ya dieksploitasi gitu. Sehingga nelayan harus melaut di luar area Gorontalo gitu untuk mencari ikan tuna. Begitupun dengan ikan-ikan yang lain, tidak sebanyak pada awalnya ya, saat Gorontalo di masa lalu gitu. Nah, begitupun dengan sektor sumber daya alam di bidang pertambangan, itu juga akan habis suatu saat itu. Dan begitupun dengan sektor pertanian, hutan itu terbatas di Gorontalo. Dan tentu saja tanahnya juga, unsur haranya itu juga tidak bisa diforsir secara terus-menerus. Itu akan mengalami penurunan ya. Nah, sehingga akan mengganggu juga laju pertumbuhan dari tanaman. Jadi hutan terbatas, unsur hara juga punya punya proses waktu untuk dia pulih gitu. Jadi itu salah satu kekurangan ketika sumber daya alam itu menjadi tumpuan. Nah, Gorontalo hari ini masih berorientasi atau berdasar pada atau berbasis pada potensi sumber daya alam. Dan ini tentu saja akan habis gitu ya. Nah, makanya sebenarnya perlu dicari satu pandangan alternatif atau solusi
atau satu cara pandang progresif atau melompat. Nah, makanya sebenarnya yang harus dibangun Gorontalo itu sebenarnya tidak pada basis sumber daya alamnya, tapi yang harus dia bangun adalah basis industri, basis industrial. Karena hal itu tentu saja akan melahirkan multiplier effect jika suatu wilayah itu membangun basis industri gitu, seperti pabrik atau pabrik rumahan, masyarakat dan perusahaan. Nah, ini tentu saja akan melahirkan multiplier effect ekonomi. Jadi kita bisa hitung ya. Jadi contohnya begini, seperti jagung atau pertanian lainnya lah. Seandainya ditanam di Gorontalo, itu sudah pasti karena potensi sumber daya alamnya ya. Jadi ditanam di Gorontalo. Nah, biasanya hingga hari ini Gorontalo hanya menanam kemudian menjual bahan mentah gitu. Dan harganya cuma di kisaran seperti itu gitu. Kemudian tanam lagi, dapat lagi, kirim lagi bahan mentah gitu. Nah, kalau sudah punya satu basis industri, tentu saja jagung atau jahe atau kemudian tanaman buah gitu ya. Nah, itu bisa diolah menjadi kemasan dan atau produk setengah jadi, dan itu bisa langsung dijual dengan memang harga yang lebih tinggi. Dan tentu saja jika dia terus ya itu menjadi satu branding gitu ya. Nah, dengan adanya pabrik pangan atau pertanian ini tentu saja melahirkan lapangan kerja tambahan ya dari sektor buruh gitu. Jadi kalau kita menanam jagung itu melahirkan lapangan kerja juga, tapi dari sisi petani gitu. Nah, ketika ada industri dari pangan ini, nah tentu saja melahirkan lapangan kerja baru, yaitu sektor buruh, sektor buruh. Nah, begitupun di dunia perikanan. Jadi ikannya dari Laut Gorontalo itu melahirkan nelayan-nelayan, itu kan, dan kemudian ada pabrik ikannya diolah situ, kemudian dipasarkan itu ke banyak tempat, ya, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Nah, tentu saja setelah ada nelayan muncul juga pekerja pabrik di ikannya, sehingga lapangan kerja itu bertambah, otomatis ekonomi itu meningkat, pengangguran menurun gitu. Nah, begitu juga di sektor pertambangan yang selama ini kita hanya berorientasi pada bahan material, ini kita pada pengolahan. Jadi seperti pengolahan banyak batuan dan mineral ya. Nah, itu akan melahirkan lapangan kerja tambahan gitu. Dan lapangan kerja di bidang perdagangan, baik itu pedagang pangan, perikanan, produk-produk perikanan, dan produk-produk dari sektor pertambangan. Begitupun di sektor lainnya itu. Jadi dan yang paling menarik sebenarnya membangun basis industri kerakyatan. Maksudnya itu sebenarnya UMKM yang dimaksud itu, UMKM naik kelas itu bukan hanya sekedar dia naik level, tapi kapasitas dia itu setara pabrik tapi bukan pabrik. Artinya begini, seperti contoh di Vietnam dan di China. Jadi mereka itu merakit handphone itu di rumah masing-masing gitu. Jadi dibikin seperti itu. Nah, ini adalah industri UMKM. Jadi UMKM itu juga harus berorientasi atau berbasis industri. Jadi
UMKM itu dibikin memang massal gitu ya. Nah, itu sangat bisa sebenarnya kalau ada kemauan dari pemerintah daerah gitu. Dan hal ini tentu saja tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, ini bisa sinergi dengan para pengusaha dan perusahaan-perusahaan besar gitu. Jadi yang harus kita ingat adalah sejarah ekonomi, sejarah kapitalis atau sejarah kemajuan ekonomi itu tidak dicapai dengan basis sumber daya alam, tapi sumber daya manusia. Ini yang kadang-kadang tidak dimiliki oleh pemerintah-pemerintah daerah, terutama daerah-daerah atau provinsi-provinsi periferial ya. Itu. Jadi cara pandang atau paradigma ekonomi. Jadi itu yang orang harus pahami tentang sejarah kemajuan ekonomi. Membangun basis industri itulah yang sebenarnya bisa melahirkan progres berlipat dari harapan-harapan ekonomi. Jadi multiplier effect itu dihasilkan dari satu tingkat ke tingkat kedua dan ketiga itu. Jadi paradigma pemerintah daerah Gorontalo itu harus diubah. Banyak cara kemudian mendatangkan orang untuk bikin industri di Gorontalo. Jadi pemerintah daerah itu harus mempermudah perizinan, kemudian mempermudah apa saja itu. Jadi bisa kita lihat di negara-negara kapitalis dunia. Di Inggris dulu revolusi industri itu adalah pabrik itu. Jadi mereka makanya disebut revolusi industri. Itu ini orang yang kadang harus paham apa itu sejarah kapitalisme, itu sejarah ekonomi. Itu lagi-lagi yang dibutuhkan di masyarakat itu adalah sumber daya manusia, sehingga melahirkan satu semangat atau spirit kapital ya di situ. Dan ingat, dalam spirit kapitalisme itu juga diiringi dengan etik atau etika gitu. Nah, Gorontalo kalau bisa membangun ini, mempunyai satu paradigma ekonomi atau manifestonya, ini tentu saja sebuah harapan baru atau optimisme bagi bangsa Indonesia, di mana semua provinsi hari ini kita lihat juga memang tersendat-sendat ya, karena baru pemulihan dari hantaman pandemik dan juga mencoba keluar dari tekanan resesi global akibat konflik dunia gitu, sehingga mengganggu progres ekonomi di setiap negara. Nah, ini yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah atau pemerintah provinsi di Gorontalo. Jadi kita harus mencoba merubah mindset kita untuk jika ingin mencapai atau mencita-citakan satu progres ekonomi di Gorontalo. Ya, tanpa itu Gorontalo hanya akan tetap seperti ini, atau ya jalan di tempat dan tidak ada satu inovasi atau terobosan. Karena kalau bicara terobosan, basisnya bukan sumber daya alam saja, tapi ada hilirisasi industri. Itu akan melahirkan satu lompatan atau progres kemajuan ekonomi. Tanpa hilirisasi industri, ya kita hanya sekedar pencari bahan atau penjual bahan mentah, yang dimana bahan-bahan mentah itu pasti suatu saat nanti akan habis dan terjadi penurunan kuantitas dan kualitas. Jadi itu salah satu pendapat saya
atau rumusan atau manifesto bagaimana mencoba mencita-citakan kemajuan ekonomi di Gorontalo. Oke teman-teman, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.